Wow, gua suka aja, Jay. Gaya lu gua suka. Ini kita baru 5 menit bicara ya. Tapi nggak tahu, gua kok kayak udah cun banget sama lu, kayak udah kenal lama lu, Jay. Oke, terus beliau langsung tanya kepada tim yang lain, ada waktu nggak? Ada waktu nggak? Modal nego. Kisah ini hanya ada di edisi revisi The Power of Kepepet. The Power of Kepepet sendiri dirilis tahun 2008 bulan November. Sedangkan kejadian yang akan saya ceritakan ini di tahun 2009. Ceritanya sangat lengkap untuk contoh kasus bagaimana mendapatkan sewa tempat yang murah, kemudian renovasi bayar mundur, dan juga promosi yang gratis, dan memanfaatkan uang DP untuk membayar semua yang menjadi kewajiban-kewajiban kita itu. Kisahnya di tahun 2009. Pada saat membuka suatu usaha baru, sering saya menantang diri saya sendiri untuk menggunakan dana seminimum mungkin. Selain untuk melatih skill negosiasi, juga melatih mindset untuk selalu berpikir sebagai seorang pemula. Saya akan menceritakan kronologis kisah saya ini agar Anda bisa mendapatkan belief system dan strategi saya dalam membangun suatu usaha dengan modal seminimum mungkin. Namun perlu dicatat ya bahwa studi kasus ini terjadi 11 tahun setelah saya berbisnis. Artinya di dalam situ juga ada yang disebut namanya jam terbang saya atau skill saya tidak bisa disamakan dengan kondisi pemula yang murni. Inilah kisah saat memindahkan dari Batam dan membuka Young Entrepreneur Academy di Bandung tahun 2009. Saat itu saya masih berdomisili di Batam. Untuk membuka usaha di Bandung tentu saya membutuhkan orang lokal sebagai leverage saya karena saya tidak memahami area Bandung. Saya memasang iklan lowongan kerja senilai Rp300.000 di sebuah koran lokal di Bandung. Kemudian saya mendapatkan beberapa kandidat sebagai fasilitator YA atau Young Entrepreneur Academy. Sudah dalam perencanaan saya, beberapa hari kemudian memang saya akan ke Bandung untuk menghadiri resepsi pernikahan kerabat saya. Lobi hotel saya gunakan sebagai tempat untuk mewawancara beberapa kandidat dan dapatlah saya 2 orang tim. Yang pertama baru bisa masuk 1 bulan kemudian dan yang kedua bisa masuk besoknya. Kemudian keesokan harinya saya minta diantar untuk mencari kos. Setidaknya saya bisa punya markas untuk meletakkan barang-barang saya dan jika saya ingin menginap, saya nggak usah repot-repot membawa barang lagi. Setelah itu, setelah mendapatkan kos, saya minta diantar ke Dago Plaza, tempat yang sangat strategis di Bandung, di Jalan Insinyur Haji Juanda, tempat nongkrongnya anak-anak muda. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan kontak dari manajemen dan sudah membuat janji dengan pihak manajemen melalui perantara kawan saya yang ada di Batam yang pernah menjadi tenan di mall tersebut. Pertemuan pun berlangsung. Saya menemui salah satu direktur yang ada di sana bernama Pak Hendra. Kemudian setelah basa-basi, saya mengatakan pada Pak Hendra seperti ini, Pak Hendra, menurut info dari kawan saya, Bapak punya ruangan ya yang cocok untuk kelas YA, ya untuk 30 sampai 50 orang begitu. Oh ya, ada Pak. Yuk kita lihat langsung. Nah, saya langsung diajak ke tempat ruangan tersebut. Luasnya kalau nggak salah sekitar 64 meter persegi. Terus saya langsung tanya, setelah lihat, berapa nih sewanya per bulan Pak? Kemudian beliau menjawab, 9,6 juta nih per bulan. Hah, nggak salah nih. Bukannya 1,5 juta? Dari mana 1,5 juta? Mana mungkin harga segitu? Nggak masuk akal lah. Kalau nggak masuk akal itu kan karena akalnya aja toh Pak yang belum masuk. Saya bercanda seperti itu. Kemudian dia ketawa kan. Maksudnya
Ya gini Pak, kalau Bapak kasih waktu buat saya untuk jelasin, yang nggak masuk akal akan bisa masuk akal. Nah, boleh. Ya kita ngopi. Nah, terus kemudian saya diajak ke tempat sebuah kafe di dalam lingkungan Dago Plaza tersebut. Nah, kemudian saya buka laptop kecil saya dan saya keluarkan slide presentasi saya yang sudah saya persiapkan. Judulnya, 10 alasan kenapa YEA layak menjadi tenan anchor di Dago Plaza. Sebetulnya bisa dikatakan kita itu bukan sekedar tenan anchor tapi traffic generator ya. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau traffic generator itu dipindahkan sarang seperti sarang semut ya, dipindahkan sarangnya, semutnya tetap akan ikut. Kalau tenan anchor itu ada yang lebih anchor di sekitarnya atau lebih menarik sekitarnya, semutnya akan berpindah ke sana gitu, tidak. Nah, ini semut akan mengikuti kita dimanapun kita berada. Karena sudah terbukti bahwa pada saat saya membuka YA di Batam tahun 2007, itu yang datang justru siswanya tidak banyak dari Batam, ya, malah kebanyakan dari luar Batam. Jurus 10 alasan ini saya dapatkan dari sahabat saya, Mas Ipo Santosa, saat mengajukan proposal untuk pencetakan buku The Power of Kepepet di Gramedia. Dan hasilnya sangat tokcer. Bahkan saat itu, di hari Kamis saya mengajukan pencetakan, di hari Senin sudah langsung dicetak. Tapi tentu aja ada persiapan yang sangat panjang yang saya siapkan dengan matang dan plus doa. Inilah isi dari 10 alasan tersebut. Yang pertama, traffic generator. Anda perhatikan cara penulisan saya. Saya akan melakukan bold di setiap kata kuncinya. Traffic generator. YA terbukti menjadi traffic generator bukan sekedar tenan anchor sesaat. Dimanapun YA dipindahkan, siswa akan mengikuti. Yang kedua, revenue. Dengan adanya traffic di siang hari, maka secara otomatis akan menambah pendapatan dari parkir dan juga daya tarik calon tenan yang akan menyewa kios. Kenapa? Karena adanya keramaian siswa pada saat istirahat terutama. Yang ketiga, event. Salah satu simulasi wajib di YA adalah event organizing, alias membuat event per kelompok. Artinya kalau satu angkatan itu ada 6 kelompok, akan ada 6 event dalam setiap angkatannya atau per 6 bulannya. Yang mana hal ini berpotensi mendatangkan keramaian yang massal ke Mall Dago Plaza. Hal inilah yang diinginkan oleh para tenan, keramaian. Yang keempat, targeted, segmentasi siswa YA yang sesuai dengan target pasar Dago Plaza, yaitu anak-anak muda. Yang kelima, branding. YA tentu aja akan menaikkan brand awareness Dago Plaza, karena sejatinya kita akan mempromosikan melalui sosial media di jaringan YA ataupun personal saya Jaya Setia Budi. Ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, terusin sendiri. Ya, jangan nanti semuanya teman-teman mau nyontek punya saya semuanya. Dan ini jangan Anda contek. Ya, baiknya Anda membuat kreasi sendiri, tapi perhatikan polanya. Bagaimana cara pengetikannya dengan kata kunci dan di bold atau dibesarkan, dikapitalkan, terus kemudian penjelasan di belakangnya. Nah, kaidahnya bagaimana nih? Kaidahnya dalam membuat proposal 10 alasan tersebut, yang pertama, coba carilah problem yang sedang mereka hadapi. Mereka ini dalam arti lawan bicara kita yang akan kita propose. Ini bisa diperlakukan juga sebagai sponsor ataupun yang lain. Nah, jadilah solusi dari masalah mereka. Ibaratnya, ini adalah suatu motivasi kenapa mereka mau menyewakan atau mau memberikan sponsorship kepada kita. Yang kedua, gunakan kata kunci dan tebalkan atau boldkan. Kalau Anda nggak bisa menebalkan, ya Anda ketik dengan huruf kapital di kata kunci tersebut. Ketiga, berilah penjelasan di belakang kata kunci tersebut yang masuk akal bagi mereka. Yang keempat, susun berdasarkan hierarki, mana yang terpenting lebih dahulu.
Dan ingat di bawahnya saya biasanya tutup nih. Ini saya tambahin satu lagi ya. Saya tutup misalkan ya ada kata-kata merah putih atau kontribusi yang sifatnya ini adalah value, mengajak mereka untuk berkontribusi terhadap sekitar atau kepada sesama. Nah, yang kelima, jangan sampai tipu. Perhatikan baik-baik, karena kalau Anda tipu-tipu itu juga membuat lawan bicara Anda tidak percaya kepada Anda. Dan yang terakhir, sertakan dokumen atau dokumentasi foto-foto, poster-poster yang pernah Anda conduct eventnya yang seperti apa, ya untuk memperkuat bukti bahwa apa yang kita katakan itu memang sudah pernah ada. Ini juga gunanya untuk membuat mereka lebih tervisualisasikan secara detail ya kawan-kawan. Nah, format proposal seperti ini hampir saya gunakan di semua presentasi saya saat mencari sponsor ataupun kerjasama dengan pihak lain. Simple, sistematis, dan talk chair. Selanjutnya, tukar guling. Usai presentasi singkat, Pak Hendra kemudian mulai mengangguk-angguk dan berkata, "Oke, Jay, mulai masuk akal. Tapi ya jangan 1,5 juta dong." Dia bilang seperti itu. Kemudian saya berkata gini, "Oke, gini Pak Hendra, ini kan sekolah Pak, jadi saya memang proyeknya semi sosial. Ya makanya budget kita juga ya cuman segitu, 1,5 juta ini pun kan belum termasuk dengan service charge, listrik, yang nanti telepon dan yang lain-lain. Nah, dan juga belum termasuk renovasi, promosi, dan gaji karyawan ya. Nah, bagaimana biar bisa 1,5 juta nih Pak?" Saya bilang begitu sama Pak Hendra. Terus kemudian beliau berpikir sejenak dan berkata begini, "Oke J, ini kan aku perhatiin kan kamu kan semacam kayak ngasih training, pelatihan seperti itu kan J ya?" Bisa dikatakan begitu Pak. "Nah, gimana kalau gini? Kalau 1 bulan sekali kamu ngasih training buat timku." Terus saya bilang gini, "Wah, bentar Pak. Saya biasanya kalau ngisi training Pak, per 3 jam saya bayar sekian puluh juta nih Pak." Saya bilang begitu. Terus dia langsung, "Wah, ya jangan hitungan banget begitu dong. Ya sudah gini aja. Gimana kalau pas kamu ngasih materi, kan ada materi pemasaran, manajemen kan Ci? Oh ya Pak, aku titip 1 atau 2 orang timku bagaimana?" Nah, kalau ini masuk akal Pak. Saya bilang gitu kan. "Oke, deal ya, deal." Salaman kita 1,5 juta dari 9,6 juta. Ya, baik. Itu pun juga saya tanya, "Ini gimana Pak? Saya kasih DP atau bagaimana Pak?" Terus beliau mengatakan, "Udah ntar dulu aja deh. Aku buatin surat perjanjiannya duluan ya. Nanti gampang lah urusan duitnya belakangan aja." Wah, Masya Allah nih. Beliau orangnya memang cincai banget, baik banget ya. Dan saya tidak akan melupakan jasa beliau bagaimanapun beliau menjadi cikal bakalnya YA yang ada di Bandung. Baik, apa pelajaran dari negosiasi ini? Siapkan 10 jurus, keluarkan satu persatu saat diperlukan. Ya, tadi ada 10 jurus ini yang saya maksudkan ini bukan berarti 10 alasan tadi, bukan. Maksudnya 10 jurus yang pertama adalah 10 alasan, tapi ada hal yang lain yang kita sudah siapkan sebelumnya kalau seandainya terjadi objection atau keberatan dari lawan bicara kita. Ya, supaya apa? Kita nggak mati langkah saat terpojok, karena masih ada senjata-senjata lain yang tersembunyi. Bagaimanapun saya selalu mengatakan the best negotiation is no negotiation. Negosiasi yang terbaik adalah tanpa negosiasi, yaitu keterbukaan. Cuman seringkali atau kadangkala kita membutuhkan itu. Oke, pelajaran berikutnya adalah tentang membayar mundur. Seusai saya nego tempat sudah oke, saya mulai berpikir nih lanjut ke renovasi, karena kita membutuhkan renovasi untuk kampus YA. Nah, karena saya bukan orang Bandung, saya tanya kawan saya nih, alias phone a friend, yang orang Bandung, minta referensi kontraktor interior yang terpercaya dan harganya nggak mukul. Oke, keesokan harinya saya mendapatkan suatu kontak dan saya ngajak untuk bertemu di Dago Plaza lagi. Saya tunjukkan ruangannya dan kira-kira apa yang perlu direnovasi. Terus kemudian saya tanya, minta estimasinya. Namanya Mas Mino, ya. Atau Mino, panggilannya saya manggilnya Mas Mino. Nah, kemudian saya tanya nih, "Gimana Mas, berapa estimasinya nih?" Terus kemudian Mas Mino mengatakan begini, "Saya hitung dulu ya Mas ya, saya kabarin besok." Wah, udah deh, hitung sekarang aja. Kan saya percaya kok sama hitungannya Mas Mino, ya, biar bisa langsung deal nih. Nih, saya
ya tahun 2009, masih nggak sabaran banget nih. Kemudian Mas Mino ngitung sebentar, terus oke Mas, ini sekian puluh juta Mas. Oke Mas, aku percaya sama Mas, karena direferensikan oleh teman saya, aku nggak nawar. Cuman gini aja Mas, aku minta keringanan bayar mundur 2 bulan. Saya bilang gitu. Dan dia pun juga mungkin percaya saya dari kawan, dan juga dulu dia pernah mengikuti kelas saya, setahu saya. Nah terus dia bilang ini, oke boleh Mas sih, kapan aku kerjain? Besok. Saya langsung bilang gitu, oke siap Mas Ci, ya alhamdulillah, makasih Mas ya, tolong segera dikerjakan, udah gak sabar. Nah estimasinya berapa lama selesai? Kurang dari 2 minggu lah, 10-14 hari. Nah saat renovasi dimulai, saya pada dasarnya belum membayar sewa tempat ya teman-teman, dan tentu aja saya belum membayar renovasi tersebut karena 2 bulan kemudian baru saya bayar. Nah hanya saja untuk mengamankan sewa menyewa tetap harus ada kontrak ya sebelum direnov. Jangan sampai nanti ada renov sebelum ada kontrak. Waduh, kalau pemilik tempatnya curang, wah Anda bisa habis tuh kan. Oke, pelajaran berikutnya tentang masalah promosi. Nah, saya sudah dapat tempat, renovasi sudah dapat. Nah, ini saatnya saya berjualan nih ya, alias berpromosi. Saya tanya ke tim saya yang barusan saya rekrut tersebut, radio apa ya kira-kira yang pendengarnya atau audiensnya anak muda, tapi kelasnya cukup mampu untuk ngikut YA. Sekarang kalau nggak bisa bayar sekolah kita juga percuma juga. Saya soalnya pengalaman teman-teman, pada saat itu YA angkatan pertama itu dari 14 siswa, itu hanya 2 yang bayar sampai lunas. Yang 12-nya itu tidak sampai lunas semuanya. Banyak yang alasan ini itulah, tapi seringkali saya ini nggak tegaan, saya kasihan sama mereka. Apalagi kalau saya tanya kepada fasilitator, anaknya baik nggak? Niat nggak dia? Iya Mas, sudahlah, biarin aja deh. Saya sering bilang seperti itu. Baik, nah kemudian setelah direferensikan ya, radio mana nih yang bagus untuk anak muda nih? Terus dia mengatakan begini, tim saya ini mengatakan, ada Mas, Hard Rock FM, ini di belakang Dago Plaza persis. Wah, boleh nih, yaudah kita ke sana yuk sekarang. Saya menuju ke sana, kemudian di reception saya tanya, siang teh, di sini siapa ya pimpinan tertingginya? Terus kemudian dia menjawab, Kang Hiran Pak, ada keperluan apa Pak ya? Oh ya, nama saya Jaya, saya kasih kartu nama. Terus kemudian saya mau ketemu sama beliau. Bapak sudah ada janji sebelumnya? Belum. Terus kemudian dia mengatakan, wah nggak bisa Pak, kalau belum ada janji. Ya udah gini aja, sampaikan kartu nama saya, terus tolong bilang kepada beliau, saya mau ngasih duit. Itu yang saya katakan. Nah, kemudian dia masuk dan dia keluar lagi. Terus, silakan masuk Pak. Langsung semudah itu aja. Ya, terus salaman, gimana nih? Katanya mau ngasih duit saya nih. Nah, gitu kan ya. Habis salaman, kenalan. Ya Kang, ini Kang, singkat cerita saya mengatakan bahwa saya ini, nama saya Jaya Setiabudi, saya di Batam itu punya pengalaman siaran di Batam TV dan KFM selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya menulis buku saya The Power of Kepepet ya, dan bestseller hanya dalam waktu sebetulnya kurang dari 1 bulan ya. Jadi sebelum saya launchingkan sudah langsung bestseller atau alias cetakan kedua hanya dalam waktu 2 minggu. Kemudian cetakan ketiga bulan depannya. Oke, nah terus setelah saya cerita, Akang bisa cek juga rating saya ya di Batam TV dan juga di KFM di Batam. Terus kemudian ntar Ji, aku panggil timku dulu ya. Oh siap Kang. Dah, terus dia ngumpulin timnya atau para manajernya, terus bilang gini, sini nih, duduk nih. Ini ada orang gila yang mau ngasih duit buat kita nih. Nah, begitu tuh si Kang Harlan bahasanya. Terus saya bilang gini, oke Kang, gini aja sama teman-teman semuanya ya. Tadi seperti saya katakan, saya sudah pernah punya pengalaman bla. Terus kemudian to the point aja Kang. Saya mau buka sekolah bisnis di Dago Plaza sini nih. Nah, di depan sini nih. Nah, sekarang saya perlu publikasi. Dan Akang kan perlu traffic nih. Traffic kan nanti bisa dikonversi menjadi iklan ya, alias akan jadi duit. Gimana kalau langsung aja saya tantang? Kasih saya waktu buat siaran selama 1 jam.
30 menit setelah saya siaran, dibuka line tanya jawab. Kalau nggak ada yang tanya atau SMS, gak usah ketemu sampai kiamat. Itu saya ngomong seperti gitu. Terus Kang Hilan langsung bilang gini, wow, gua suka aja, Jay, gaya lu gua suka. Ini kita baru 5 menit bicara ya, tapi nggak tahu, gua kok kayak udah cun banget sama lu, kayak udah kenal lama lu, Jay. Oke, terus beliau langsung tanya kepada tim yang lain, ada waktu nggak? Ada waktu nggak? Terus tim yang lain mengatakan ada. Sore ini, Jay, lu bisa sore ini? Bisa, Kang. Ya sudah. Sore ini ya kita siaran. Itulah siaran pertama kali saya di Hard Rock FM di Bandung. Setengah jam saya siaran, dibuka line tanya jawab. Yang tanya bertubi-tubi. Alhamdulillah gitu kan. Sudah, selamat kan saya gitu kan. Selesai siaran, saya langsung tondong sama Kang Herlan. Cey, lu bisa rutin gak siarannya gitu, mingguan? Waduh Kang, ini aku masih mundar-mandir dari Batam. Kan aku masih domisili di Batam. Nah, kalau pas aku kesini, aku kontak Akang aja, boleh nggak? Oke deh. Lu besok masih di sini nggak? Masih, Kang. Oke, besok siaran lagi boleh ya? Sama timku yang lain nih, di iRadio nih. Jadi kan masih satu grup sama mereka dan di lokasi yang sama. Oke. Nah, terus keesokan harinya saya siaran lagi. Dan saya seperti deal sebelumnya, saya menyisipkan iklan saya di belakang. Tapi soft selling lah ya, saya mengatakan bahwa saya ada preview atau bukan preview, saya ada seminar gratis, saya mengatakan begitu. Seminar gratis judulnya The Power of Kepepet, 2 minggu lagi. Nah, saya berikan tempatnya di Dago Plaza, yaitu di ruangan saya yang sedang direnovasi. Nah, 2 minggu kemudian, itu pembukaan kelas perdana atau dengan menggunakan seminar The Power of Kepepet. Setelah 2 jam saya berbicara, terus kemudian saya berikan preview tentang masalah Young Entrepreneur Academy. Dan ada 20-an orang yang mendaftar saat itu dari kuota 25 orang. Wow, sudah hampir full nih. Alhamdulillah nih ya. Dan mereka yang mendaftar langsung memberikan DP untuk kelas YA yang akan mereka ikuti selama 6 bulan. Nah, dari DP tersebut saya gunakan untuk sewa tempat, melunasi renovasi ya. Dan beli kursi atau bayar kursi, terus kemudian gaji karyawan dan yang lain-lain. Nah, inilah prinsip ya teman-teman, Anda jangan mudah menyerah dengan yang disebut namanya keterbatasan. Nah, pada dasarnya apa yang tidak masuk akal itu karena akalnya belum masuk. Ternyata kalau ada ilmunya, Anda pelajari ilmunya, Anda bisa dengan modal seminimum mungkin, sumber daya seminimum mungkin, Anda bisa mendapatkan pencapaian atau hasil yang lebih daripada itu. Bukan masalah modal, tapi masalah mindset dan masalah ilmu. Anyway, Anda harus janji kepada saya, setelah Anda mendengarkan ini, Anda tidak boleh mendatangi atau menelepon orang-orang yang tadi saya sebutkan nih. Ini orang-orang yang baik dan berjasa kepada saya, dan saya berterima kasih dengan saya menceritakan seperti ini. Ya, tapi jangan sampai nanti Anda menggunakan teknik saya apalagi untuk orang yang sama. Wah, ini saya sumpahin teman-teman, Anda akan bisulan jumlahnya 27 biji di pantat semuanya. Oke ya. Nah, mudah-mudahan trik ini bermanfaat ya, atau teknik ini bermanfaat bagi Anda. Gunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk yang kemudaratan sifatnya. Semoga bermanfaat.